Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang pelayaran bangsa Inggris. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri dahulu. Saya Naufal. Saya Faiz. Saya Devarizky Akbar. Saya Yanti Marhama. Saya Ilma Nuranisa. Saya Silviano Rafifa Hamidah. Selamat menyaksikan. Dadah. Pertama, bagaimana sih latar belakang pelayaran samudra bangsa Inggris? Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia sebagaimana bangsa-bangsa Eropa lainnya didorong kondisi semakin sulitnya mendapatkan rempah-rempah. Padahal rempah-rempah merupakan salah satu kebutuhan vital di Eropa, terutama sebagai bahan pengawet makanan saat musim dingin tiba. Inggris merupakan salah satu bangsa Eropa yang mengandalkan suplai barang yang mampir di Lisabon. Rempah-rempah yang diperoleh Inggris dari Lisabon kemudian diperdagangkan kembali di Eropa Barat dan Eropa Utara. Namun, situasi itu tidak berlangsung lama. Inggris kesulitan mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon lantaran bersitegang dengan Portugis terkait perang 80 tahun. Perang pada 1566 sampai 1648 itu adalah episode pemberontakan Belanda terhadap penjelajahan Spanyol. Para pedagang Inggris kemudian mencari jalan keluar dengan mencari daerah utama penghasil rempah-rempah di dunia timur. Dikutip dari buku Sejarah Indonesia oleh Ardiman dan Amurwani Dwi Lestariningsih dalam pelayaran ke dunia timur untuk mencari rempah-rempah. Pelaut Inggris pertama kali sampai ke India pada tahun 1498 dengan mengikuti rombongan Portugis yang dipimpin oleh Vasco da Gama. Inggris kemudian berupaya memperkuat kedudukannya di India dengan membentuk kongsi dagang bernama East India Company pada tahun 1600. Selain itu, masih merujuk penjelasan Muhammad Nur, pelayaran rombongan Sir James Lancaster berhasil menjangkau Pulau Sumatera bagian utara Aceh dan Pulau Penang pada tahun 1591. Lancaster mendatangi Aceh pada tahun 1602 untuk membeli lada dan rempah lainnya. Pada tahun yang sama, ia juga berhasil sampai ke Banten. Lalu siapa tokoh penjelajah dan jalurnya? 1. Sir Francis Drake. Pada tahun 1577, Drake berangkat berlayar dari Inggris ke arah barat. Dalam pelayarannya, rombongan ini memborong rempah-rempah di Ternate. Setelah mendapatkan banyak rempah-rempah, Drake pulang ke negerinya dan sampai di Inggris pada tahun 1582. 2. Pilgrim Fathers. Pada tahun 1607, rombongan yang menamakan diri Pilgrim Fathers melakukan pelayaran ke arah barat. Kapal yang bernama Mayflower berhasil membawa rombongan ini mendarat di Amerika Utara. 3. Sir James Lancaster dan George Raymond. Pada pelayaran tahun 1591, Lancaster berhasil mengadakan pelayaran sampai ke Aceh dan Penang, serta sampai di Inggris pada tahun 1594. Pada bulan Juni 1602, Lancaster dan maskapai perdagangan Inggris EIC berhasil tiba di Aceh dan terus menuju Banten. Di Banten, United States Knowledge Office mendapatkan izin untuk mendirikan kantor dagang. Yang keempat ada Sir Harry Middleton. Pada tahun 1604, pelayanan kedua EIC Rules dipimpin Sir Henry Pambletter berhasil mencapai Ternate, Tidore, Ambon, dan Banda. Selama tahun 1611 sampai 1617, orang-orang Inggris mendirikan kantor dagang di Sukadana, Kalimantan Barat Daya, Makassar, Jayakarta, Jepara, Aceh, Pariaman, dan Jambi. Yang kelima ada William Dampier. William Dampier pada tahun 1688, Dampier melakukan pelayaran dan berhasil mendarat di Australia. Ia terus melanjutkan pelayaran dengan menelusuri pantai ke arah utara. James Cook pada tahun 1770 berhasil mendarat di pantai timur lain Australia, menjelajahi pantai Australia secara menyeluruh pada tahun 1771. Oleh karena itu, James Cook sering dikatakan sebagai penemu benua Australia.
Lalu apa saja sih dampak penjajahan Inggris? Yang pertama, adanya prinsip pemerintahan yang baik. Yang kedua, penciptaan pengobatan modern. Yang ketiga, pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, adanya bahasa global. Yang kelima, penciptaan sistem modern. Yang keenam, pertumbuhan infrastruktur. Yang ketujuh, menyingkirkan penguasa brutal. Yang kedelapan, meningkatnya perdamaian. Lalu hasil yang Inggris dapatkan apa saja sih? Ya, The Guardian mengungkap 32% orang Inggris menilai kolonialisme sebagai suatu yang bisa dibanggakan, sementara 33 responden menganggap negara-negara bekas koloni Inggris kondisinya lebih baik karena pernah dikolonisasi. Sepanjang kekuasaan Inggris di India pada 1757 sampai 1947, tidak ada peningkatan pendapatan per kapita. Di bawah puncak era British Raj, yaitu 1872 sampai 1921, usia harapan hidup orang India merosot 20%, angkanya baru meningkat sampai 66%. Setelah 70 tahun India merdeka. Singkatnya, emas dan perak yang seharusnya diterima para pedagang India justru berakumulasi di London. Masih kelanjutkan, pendapatan dari perdagangan dengan India ini pada akhirnya juga dipakai pemerintah kolonial Inggris untuk membiayai invasi ke Cina pada 1840. Melindas pemberontakan India pada 1857, di samping proyek-proyek ekspansi kapitalisme di penjuru dunia, termasuk pembangunan koloni Austria dan Kanada. Bagi Hickel, imperialis Inggris mengontrol India bukan demi misi kebajikan, melainkan penjarahan. Nah, sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau pengucapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.